Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari video ini dibuat ialah sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Budaya Melayu yang mana dosen pengampunya adalah Ibunda Profesor Dr. Hajjah Hasna Faizah ARHM. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dari bab 2 yaitu Alam dan Kearifan Ekologis Melayu yang disusun oleh saya Rahmadani dan teman saya Fatoni Ermawan. Pertama, alam dalam kearifan Melayu. Masyarakat Melayu memandang alam sebagai bagian dari kehidupan dan identitas budaya. Hubungan manusia dengan alam bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi untuk dijaga, dihormati, dan diseimbangkan. Nilai utama yang sering digunakan adalah alam terkembang jadi guru. Artinya, alam digunakan menjadi sumber pelajaran, pedoman hidup, dan pembentuk perilaku manusia. Orang Melayu hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Hal ini terlihat dalam aktivitas sehari-hari seperti membuka ladang yang mana menggunakan tahapan tertentu agar tidak merusak lingkungan. Lalu, menangkap ikan menggunakan jaring agar memungkinkan ikan kecil tetap hidup. Konsep kearifan orang Melayu. Kearifan Melayu merupakan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup, pengamatan terhadap alam, serta dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kearifan ini diwujudkan dalam adat, pantangan larangan, aturan hidup, dan nilai moral. Salah satu nilai penting adalah rasa malu, yang mana dianggap sebagai cerminan, akhlak, dan pengendali perilaku manusia. Ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi atau lingkungan mempengaruhi terbentuknya kebudayaan Melayu. Cara masyarakat berinteraksi dengan wilayah daratan seperti hutan, tanah, hingga wilayah perairan seperti sungai, laut, rawa, dan lain sebagainya itu dapat membentuk adat, bahasa, kepercayaan, hingga upacara tradisional. Materi yang kami sampaikan ini juga menjelaskan bahwa ada pandangan yang salah, yaitu memperlakukan alam hanya sebagai objek eksploitasi saja. Jika alam hanya dimanfaatkan tanpa dijaga, maka akan terjadi kerusakan ekosistem. Keanekaragaman hayati. Berbagai tumbuhan dan hewan memiliki manfaat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Tumbuhan digunakan sebagai bahan pangan, obat tradisional, bahan bangunan, hingga perlengkapan adat. Sedangkan hewan dimanfaatkan sebagai sumber makanan maupun memiliki makna simbolik dalam budaya. Pengetahuan mengenai flora dan fauna diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal. Peran flora yaitu menyediakan makanan, obat, hingga bahan bangunan dan perlengkapan hidup. Tumbuhan dalam budaya banyak digunakan dalam pantun, bahasa, upacara adat, hingga simbol kehidupan. Pelestarian tumbuhan bisa diatur melalui adat agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Lalu peran fauna yaitu sebagai sumber pangan, penanda alam, simbol adat, dan bagian dari cerita rakyat. Serindit yaitu burung khas Melayu yang melambangkan keindahan, kelembutan, dan kebijaksanaan. Lalu ada elang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kewaspadaan, dan hewan-hewan lain digunakan sebagai lambang sifat manusia dalam peribahasa. Sampai sini saja pemaparan materi saya, yang mana selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fatoni Ermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Ermawan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Materi yang saya bacakan adalah alam dalam pandangan budaya Melayu. Alam sebagai ruang hidup sesama makhluk. Alam dipandang sebagai hidup sesama makhluk, sehingga harus saling dijaga dan dimanfaatkan bersama-sama secara adil. Ruang hidup diatur oleh adat, yang mana pengelolaan wilayah itu dilakukan melalui lembaga adat, dan pembagian penggunaan hutan serta tanah ditentukan melalui musyawarah adat
atau musyawarah masyarakat. Alam terkembang jadi guru. Alam terkembang jadi guru itu alam menjadi lambang tua, marwah, harkat, dan martabat masyarakat Melayu. Selain itu, alam dijadikan pedoman dalam bertindak, beradat, dan menjaga perilaku. Orang Melayu diajarkan prinsip tidak berlebihan, yang mana memanfaatkan secukupnya saja dan tidak menghabiskan atau tidak merusak hutan tersebut. Kearifan hubungan manusia dengan alam. Orang Melayu memandang alam sebagai ruang hidup yang harus dihormati dan dijaga, bukan hanya dimanfaatkan. Kehidupan mata pencarian, budaya, dan kepercayaan masyarakat Melayu sangat bergantung pada alam, laut, sungai, dan hutan. Tanah tidak hanya memberikan nafkah, tetapi juga memberikan adat, tradisi, dan identitas Melayu. Dalam ungkapan Melayu, kerusakan hutan dan alam akan berdampak pada hilangnya nilai adat dan kehidupan masyarakat. Merusak alam berarti merusak adat dan kehidupan masyarakat. Orang Melayu mempunyai cara tersendiri untuk menjalin hubungan simbolik dengan alam melalui tradisi. Salah satunya menumbai atau mengambil madu di pohon sialang. Tujuan tradisi tersebut itu menunjukkan bahwa manusia memanfaatkan alam dengan sopan, bijaksana, dan tidak serakah. Kearifan Melayu dalam memanfaatkan alam lingkungan. Dalam ruang hidup orang Melayu, wilayah tidak dipandang sebagai desa, tetapi sebagai penurut kegunaan agar manfaat alam tetap teratur dan lestari. Seperti tanah kampung digunakan untuk permukiman, tanah dusun digunakan untuk perkebunan dan tanaman tahunan, tanah peladangan digunakan untuk asumsi, misalnya padi. Lalu ada wilayah percadangan, yaitu disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan masyarakat di kedepannya. Selain itu, orang Melayu mempunyai teknik berladang melalui dari pembukaan hutan, menebang, menuntuh, meladang, membakar, memerun, meratakan tanah, lalu memilih bibit. Ekologi sosial masyarakat Melayu di Riau. Ekologi sosial Melayu adalah hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam. Sungai, hutan, dan laut menjadi dasar kehidupan masyarakat orang Melayu. Nilai masyarakat Melayu adalah tuh gotong royong, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan kebutuhan terhadap adat. Alam dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan agar lestari untuk generasi mendatang. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Masyarakat Melayu Riau ini memandang alam sebagai sumber kehidupan, pedoman hidup, dan sebagai budaya. Manfaat alam dilakukan berdasarkan adat, kearifan lokal, dan nilai kebersamaan agar tetap lestari. Hubungan manusia dengan alam ini dijaga melalui aturan adat, gotong royong, dan tanggung jawab bersama demi keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.